Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Syahadatul Rojana. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025. NIP PPG 25 30 11 20 59. Saya guru PAI di SMA Negeri 1 Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas video pembelajaran dengan tema materi rukun iman dan syu'abul iman. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai, mari kita silakan yang jadi DJ.
hadir. Amel hadir. Anissa Musa Lilian Desta Nurul Arfan Putri Ayu Renaldi Rima Sari. Ada suratnya. Rizky Hadir. Alhamdulillah. Jadi kita mengulas nanti kemarin kan udah ada presentasi ya. Hari ini kita pematangan materi ya. Jadi durasinya kali ini. Bagaimana? Kenapa ini? Halo. Hai. Halo. Hai. 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 Kenapa? Hah? Ada yang hujan? Ada yang hujan? Kenapa hujan? Hah? Oke. Ya. Yang merasa hari ini lihat tampilan ini sedih, bersyukur berarti kamu hatinya peka. Bersyukur hati kamu peka, kamu ingat orang yang sangat mencintai kita, orang yang pertama kali mencintai kita. Dan kita jangan peka untuk orang kita. Kamu bilang dalam hatiku seperti apa yang sebenarnya. Pertama kita harus bersyukur. Terima kasih, semoga materi kita semua sampai kepada mereka dan semoga setiap kali kita yang perlu kamu ingat, kita kemarin sudah bahas tentang rukun iman dan selalu iman. Ya bahwasanya orang ketika rindu dengan orang yang sama mencintai kita, jangan lupa kita doakan. Ya, doakan al-ikhlas minimal 3 kali. Berharap apa? Supaya Allah kasih kehidupan yang layak yang lebih indah daripada apa yang kita rasakan di dunia. Berapa umur kontekannya? Kalau di dalam hadis riwayat Imam Muslim misalnya minimal 10. Suku-suku ganjil. Supaya Allah kasih istana untuk orang yang kita. Al-ikhlas, kalau ikhlas ya. Oke, bagaimana lamanya al-ikhlas? Bismillah, coba bareng-bareng.
kemarin? Masih ingat? I-nya berupa yang pertama iman. I kedua Islam. I ketiga apa? Oke, ihsan. Ya. Jadi ketika kita membahas tentang rukun iman dan rukun iman itu tidak lepas dari I kubik. I kubik ini yang pertama adalah iman, kedua adalah Islam, dan I ketiga adalah ihsan. Sebenarnya ini tidak akan bisa terpisah, ya, tidak bisa terpisah. Ibu tanya, semuanya di sini beriman? Beriman. Beriman itu apa sih? Oke, pinter. Iman itu percaya. Ya, percayanya bukan hanya di lisan, tapi di lisan dia percaya, di hati dia percaya, implementasi juga dia percaya, perilakunya dia percaya. Itu disebut dengan iman. Ya. Rukun iman terdiri dari 6 pokok keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Karenanya meliputi iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini iman kepada Allah. Percaya bahwa menegaskan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Keyakinan ini mendasari seluruh aspek kehidupan seorang muslim dan menjadi sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Anak-anak semua, coba siapa yang bisa memberikan contoh iman kepada Allah? Acungin tangan, sebutkan nama. Ayo. Oke, Lilia. Oke, pintar, cerdas ya. Bahwasanya contoh iman kepada Allah adalah sholat. Kenapa sholat itu contoh iman kepada Allah? Oke, karena itu pola, ya, cara kita mendekatkan diri kepada Allah, komunikasi kita kepada Allah. Next, yang kedua, iman kepada iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu kita mempercayai, meyakini bahwa malaikat adalah makhluk yang halus yang diciptakan oleh Allah untuk menjalankan berbagai tugas seperti mencatat amal perbuatan manusia. Keyakinan ini memperkuat kesadaran kita akan pengawasan Allah dalam setiap keadaan. Contohnya iman kepada malaikat, salah satunya adalah saat pembelajaran, saat ujian. Apa ayo? Tangan. Oke, pintar. Oke, sebutkan nama lengkap. Pintar, cerdas, Dwi Anggraini. Nah, contoh iman kepada malaikat adalah kita tidak. Oke, jangan kecil suaranya, bisa digedein. Oke, tidak mencontek saat ulangan. Masuk ke poin iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu percaya bahwasanya Allah telah menurunkan wahyu yang telah diberikan, yang telah Allah kasihkan, diberikan kepada seorang rasul, dan itu wajib kita imani. Gunanya untuk apa? Untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Coba acungin tangan. Ibu harapkan yang sudah ngacung kasih kesempatan teman-temannya, ya belum ya? Contoh iman kepada kitab, acungin tangan. Oke, sebutkan nama lengkap. Nama lengkap Suraya. Oke. Contohnya membaca Al-Quran setiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan. Oke, ya, tadi kita bahas contohnya kita sering tadarus
hikmah ya kita menerapkan perilaku beriman. Hikmahnya apa? Sebutkan. Ayo, lima pertama. Oke, sebutkan nama. Namanya? Keisha. Oke, bagaimana Keisha? Membentuk pribadi yang sabar dan ikhlas. Oke, bisa menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas. Oke, sementara kita istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi. Ditutup dengan bacaan saudara. Oke, untuk anak-anak kita lanjut sekarang ke Syu'abul Iman ya. Ke Syu'abul Iman. Apa Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman ya. Cabangnya iman ada berapa? Semuanya secara disiplin ada 77. Tapi dari 77 itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Syu'abul Iman, amal hati. Selanjutnya amal lisan. Dan yang berikutnya yang ketiga amal perbuatan ya. Nah, Syu'abul Iman mencakup berbagai manifestasi iman yang terwujud dalam hati, lisan, dan tindakan. Dengan memahami cabang-cabang iman ini, kita dapat lebih mudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbuat baik, berbicara jujur, dan menjaga kebersihan yang memperkuat hubungan kita dengan Allah dan sesama. Intinya Syu'abul Iman itu kita mencakup 3 hal. Hablum minallah ke Allah, hablum minanas antar manusia, antar makhluk Allah ya, hablum minanas. Berikutnya adalah hablum minan adat. Kita menyikapi adat istiadat. Sebutkan nama lengkap. Saya Ayah Rahmawati. Oke. Silakan Air. Di surat Quran surat Ibrahim ayat 27 di situ dijelaskan bahwasanya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya. Allah juga menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Berarti intinya Allah tuh ada yang ngatur tidak? Ada yang ngatur Allah tidak? Tidak. Allah tidak diatur, tetapi Allah yang mengatur. Bisa dipahami? Bisa. Dijelaskan cabang iman dalam hati itu ada berapa cabangnya? Ada 30. Sedangkan yang cabangnya lisan ada berapa? Yang lisan ada 7. Sedangkan berikutnya yang apa tuh? Perbuatan ada 40, ada 30 yang dari perbuatan 40. Oke anak-anak, coba di sini ada kolom kosong. Ibu sengaja kolom kosong ini gunanya untuk anak-anak bisa menyebutkan Syu'abul Iman.
Syuabul Iman. Syuabul Iman apa? Filisan. Filisan. Ada berapa yang secara lisan? 7. Pintar. Jasad atau badan. Ada berapa ini macamnya? Oke, semuanya ibu rasa bisa ya untuk menyebutkan masing-masing contohnya yang berkaitan dengan secara hati. Yang pertama apa? Boleh maju satu-satu. Optimal 1, 2, 3. Ayo. Ya. Oke, koma di sebelah. Septia. Bagus. Selanjutnya. Banyak loh, itu ada 30. Ya, minimal 20 boleh. Tawakal dan ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Sebutkan nama. Putri Ayu. Oke, bagus. Sabar. Oke. Kali sabar. Ini masih nyebutin contoh Syuabul Iman secara hati ya. Benci terhadap maksiat. Oke, bagus. 2. Itu ada hati, tidak mengki, syukur, bagaimana. Yang terakhir ada iman bahwa segala sesuatu selain Allah adalah ciptaannya. Oke, tepuk tangan. Syuabul Iman ingat di sini. Syuabul Iman fil lisan. Berarti cabang iman di mana melalui lisan, melalui ucapan, melalui lisan. Udah siap di sini? Ya, coba kasih kesempatan yang belum maju terlebih dahulu. Yang nama? Najwa Musabila. Bulat. Saya akan menyebutkan iman fil lisan yang pertama mengucapkan kalimat tauhid, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga mengajarkan ilmu kepada orang lain. Selanjutnya, oke, masih ada 5 poin lagi. Mau 2, mau 3, mau 1, silakan. Bisa digedein bisa lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke Syuabul Iman fil badan. Ya. Namanya siapa? Kamu mau menyebutkan berapa kan? 32. Nyebut nama kan nggak bisa ngomong. Saya akan menyebutkan yang beriman.
ya materi kita, sehingga nanti ibu akan ada kuisis. Kuisis di sini ada kurang lebih 20 soal. Ya, dalam waktu satu soal itu bisa kamu selesaikan dalam waktu 30 menit. 30 detik. Ya, jadi setengah menit satu soal, setengah menit. Ya, maksimal. Jadi ibu minta kamu yang benar silakan nanti bisa dikerjakan. Ini bisa pakai kode, bisa. Kuisis ini gunanya untuk sejauh mana, mengukur sejauh mana peserta didik bisa memahami apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini. Ya. Dan ibu harapkan kamu bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Karena ini juga nanti akan muncul skor masing-masing yang telah dikerjakan. Pakai kode. Ibu ada nggak? Bisa dah. Emang buat jauh. Bisa ibu coba. Masuk lagi coba keluar, masuk lagi. Ini nunggu aja tak Udah? Kalau klik slide berikutnya nantinya Udah? Beres? Tabang iman tertinggi menurut hadis adalah Kapan? baik dikit. Benernya berapa? 10. Bener semua? Iya. Tepuk tangan semua. Oke, kita lihat.
Bismillahirrahmanirrahim.